Sampai seorang syekh pernah menceritakan di Riyadh, dia datang ke rumah sakit, dia datangi satu kamar, orang tidak kenal, anak muda, kakinya lagi digip, diangkat tinggi, semen semuanya, patah rupanya. Kata syekh yang sudah cek sama syekh yang mengatakan sabarlah begini-begini, sebutkan dalilnya, lalu dia mengatakan syekh, saya justru bersyukur, kata anak muda itu. Syekhnya bilang pertama kali saya jenguk orang sakit begini bahasanya, saya bersyukur. Kenapa kata syekh kok bersyukur? Dia bilang saya sudah 2 tahun saya di rumah sakit ini, dan perlu anda tahu 2 tahun ini saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sebelumnya, saya ini orang ugal-ugalan. Dengar musik, jauh dari agama. Allah coba saya dengan tabrakan kaki saya patah. Awalnya saya berkeluh kesah sih. Minggu pertama, bulan pertama. Setelah itu saya karena tidak bisa bergerak, tidak bisa buat apa-apa. Saya tonton ada cuplikan Al-Quran, saya mulai tersentuh, mulai saya ngaji. Sekarang saya hafal 30 juz Al-Quran. Kalau bukan karena tabrakan ini, saya nggak akan hafal. Termasuk yang perlu digarisbawahi ya. Setelah antum taubat, antum sudah kenal agama, sudah mulai, usahakan teman-teman sekalian mencintai, menambah pahala dengan yang lainnya seperti jenguk orang sakit misalnya. Jenguk orang sakit ini ada hadisnya. Kata penulis, ini saya langkah-langkai ya, ini banyak sekali poinnya, tapi saya langkah-langkai dah. Terdapat 70.000 malaikat yang akan berdoa bagi orang yang mau meluangkan waktunya sejenak untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Albani, "Ma min muslimin ya'udu musliman udwatan atau qudwatan ma min muslimin ya'udu musliman qudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi." Tidak ada seorang muslim pun membesuk saudaranya pada pagi hari. 5 menit, 2 menit, 10 menit. Apa kabar baik? Semoga lekas sembuh ya. Doanya Nabi tahur, labas insyaallah. Mudah-mudahan jadi pembersihan dosa, semoga kau tidak apa-apa, tidak membahayakan buat kau penyakit ini. Pulang. Beberapa menit saja, apa kata Nabi SAW? Melainkan pada saat dia jenguk di pagi hari temannya itu atau saudaranya atau kerabatnya, 70.000 malaikat akan berdoa untuknya hingga sore. 70.000 malaikat. Banyak sekali mendoakan buat dia. Dan tidak ada seorang, dan jika dia membesuknya sore hari, misalnya bisa asar gini, antum jenguk 5 menit, 10 menit, kecuali 70.000 malaikat lain akan mendoakannya hingga pagi hari besok. Dan dia akan mendapatkan sebuah kebun di surga. Ini apa luar biasa. Bagaimana kalau antum jenguk kerabat antum yang sakit pagi sekali, sore sekali. Walaupun cuma sebentar. Berarti 70.000 pagi, 70.000. 140.000 malaikat mendoakan. Sampai sebagian ulama mendatangi rumah sakit walaupun tidak ada orang yang dikenal di situ. Di Saudi sampai sekarang begitu. Datang karena dia tokoh masyarakat, dia datang akhirnya disambut oleh rumah sakit. Dia minta izin, bisa nggak saya jenguk orang-orang muslim yang sedang sakit ini. Subhanallah, saya temukan ini di rumah sakit non muslim, rumah sakit Kristen, pendetanya lakukan. Datangi pasien non muslim, pasien muslimnya. Sampai ada yang mau didoakan oleh pendeta atau pastor itu. Ini tidak boleh kita biarkan semestinya kan. Tapi kenapa muslim tidak lakukan itu? Misalnya dia datang, dia datang. Syekh di Saudi begitu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya minta waktunya sebentar. Termasuk hadis Nabi SAW adalah tidak ada dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan istighfar, maka Allah coba hambanya dengan penyakit, semoga jadi pembersihan buat anda. Ya. Ini sedikit hadiah, kalau ada hadiah dia pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah. Sampai seorang syekh pernah menceritakan di Riyadh, dia datang ke rumah sakit, dia datangi satu kamar, orang tidak kenal, anak muda, kakinya lagi digip, diangkat tinggi, semen semuanya, patah rupanya. Kata syekh yang sudah cek sama syekh yang mengatakan sabarlah begini-begini, sebutkan dalilnya, lalu dia mengatakan syekh, saya justru bersyukur, kata anak muda itu. Syekhnya bilang pertama kali saya jenguk orang sakit begini bahasanya. Saya bersyukur. Kenapa kata syekh kok bersyukur? Dia bilang saya sudah 2 tahun saya di rumah sakit ini. Dan perlu anda tahu 2 tahun ini saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sebelumnya saya ini orang ugal-ugalan. Dengar musik, jauh dari agama. Allah coba saya dengan tabrakan kaki saya patah. Awalnya saya berkeluh kesah sih. Minggu pertama, bulan pertama. Setelah itu saya karena tidak bisa bergerak, tidak bisa buat apa-apa. Saya tonton ada cuplikan Al-Quran, saya mulai tersentuh, mulai saya ngaji, sekarang saya hafal 30 juz Al-Quran. Kalau bukan karena tabrakan ini, saya nggak akan hafal. Jadi ini subhanallah amal-amal yang luar biasa yang bisa ditambahkan.